Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Proses pembentukan gamet atau sel kelamin disebut gametogenesis. Ada dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Bila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses pembelahan meiosis. Seperti yang kita ketahui, bahwa mitosis menghasilkan sel baru yang berjumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid, yaitu 23 kromosom. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis. Sel sperma yang bersifat haploid dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks yang disebut dengan spermatogenesis simultan. Proses ini memproduksi sperma matang di dalam tubulus seminiferus. Ketika seorang laki-laki mencapai pubertas pada usia 11-14 tahun, sel kelamin jantan primitif yang belum terspesialisasi dan disebut dengan spermatogonium menjadi diaktifkan oleh sekresi hormon testosteron. Masing-masing spermatogonium membelah secara mitosis untuk menghasilkan dua sel anak yang masing-masing berisi 46 kromosom lengkap. Dua sel anak yang dihasilkan tersebut masing-masing disebut spermatogonium yang kembali melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel anak. Dan satunya lagi disebut spermatosit primer yang berukuran lebih besar dan bergerak ke dalam lumen tubulus seminiferus. Spermatosit primer melakukan meiosis untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder yang berukuran lebih kecil dari spermatosit primer. Spermatosit sekunder ini masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri atas 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin Y atau X. Kedua spermatosit sekunder tersebut melakukan mitosis untuk menghasilkan 4 sel lagi yang disebut spermatid yang tetap memiliki 23 kromosom. Spermatid kemudian berubah menjadi spermatozoa matang tanpa mengalami pembelahan dan bersifat haploid 23 kromosom. Keseluruhan proses ini menghabiskan waktu sekitar 64 hari. Baik, di sini terdapat skema dari proses pembentukan spermatogenesis yang dimulai dari spermatogenesis yang bersifat diploid membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Kemudian spermatosit 1 membelah secara meiosis menghasilkan dua sel spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang bersifat haploid. Kemudian setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Spermatid akan mengalami pematangan dan diferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Oogenesis merupakan proses pematangan ovum di dalam ovarium. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan spermatozoa dalam waktu yang bersamaan. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Oogonium yang merupakan prekursor dari ova tertutup dalam folikel di ovarium. Oogonium berubah menjadi oosit primer yang memiliki 46 kromosom. Oosit primer melakukan meiosis yang menghasilkan dua sel anak yang ukurannya tidak sama.
Sel anak yang lebih besar adalah oosit sekunder yang bersifat haploid. Keduanya dapat mencapai ribuan kali lebih besar dari yang lain karena berisi lebih banyak sitoplasma dari oosit primer. Sel anak yang lebih kecil disebut badan polar pertama yang kemudian membelah lagi. Oosit sekunder meninggalkan folikel ovarium menuju tuba Fallopi. Apabila oosit sekunder difertilisasi, maka akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Begitu pula dengan badan polar pertama membelah menjadi dua badan polar kedua yang akhirnya mengalami degenerasi. Namun apabila tidak terjadi fertilisasi, menstruasi dengan cepat akan terjadi dan siklus oogenesis diulang kembali. Selama pembelahan meiosis kedua, oosit sekunder menjadi bersifat haploid dengan 23 kromosom dan selanjutnya disebut dengan ootid. Ketika inti nukleus sperma dan ovum siap tempur menjadi satu, saat itu juga ootid kemudian mencapai perkembangan finalnya menjadi ovum yang matang. Kedua sel haploid atau sperma dan ovum bersatu membentuk sel zigot yang bersifat diploid. Baik, di sini terdapat skema dari proses pembentukan oogenesis yang dimulai dari oogenium yang bersifat diploid membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Kemudian oosit 1 yang bersifat diploid membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. Kemudian oosit sekunder yang bersifat haploid membelah menghasilkan ootid yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang akan berdegenerasi. Kemudian badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Terima kasih.